Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas PGRI Sumatera Barat, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Program Studi Bimbingan dan Konseling dari sesi BK 24B. Tugas ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dalam mata kuliah Patologi Sosial dan Kriminologi dengan dosen pengampu Ibu Rila Rahma Mulyani, MPSI Psikolog. Kami dari kelompok 11 yang terdiri dari 2 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi perjudian. Sebelum masuk ke pembahasan materi, perkenalkan, saya Nadine Raffi Fatir dengan IPM 2402060037. Dan saya Linci Aulia dengan NPM 2402060046. Langsung saja kita masuk pada pembahasan materi kita yang pertama. Pengertian perjudian. Perjudian adalah suatu aktivitas yang melibatkan taruhan uang atau benda berharga lainnya pada suatu hasil yang tidak pasti, yang hasilnya tergantung pada keberuntungan atau kesempatan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Bentuk-bentuk perjudian. Yang pertama ada perjudian kasino. Perjudian kasino adalah kegiatan mempertaruhkan uang atau barang berharga di dalam permainan yang disediakan oleh kasino dengan harapan memperoleh keuntungan atau kemenangan yang lebih besar dari hasil permainan tersebut. Yang kedua, perjudian olahraga. Perjudian olahraga adalah kegiatan bertaruh uang atau barang berharga pada suatu hasil pertandingan atau kompetensi olahraga dengan harapan mendapatkan keuntungan jika prediksi yang dipasang benar. Faktor-faktor penyebab perjudian. Yang pertama ada faktor sosial. Tekanan dari lingkungan sosial atau teman sebaya untuk ikut serta dalam perjudian dapat mendorong individu untuk berjudi. Yang kedua, faktor budaya dan lingkungan. Media yang menggambarkan perjudian sebagai cara mudah untuk menjadi kaya dapat mempengaruhi orang untuk mencoba peruntungan mereka. Ketiga, faktor biologis, kecanduan atau masalah emosional. Individu yang mengalami stres, kecemasan, atau depresi bisa menggunakan perjudian sebagai pelarian atau mekanisme coping. Dan yang keempat, faktor ekonomi, keterbatasan ekonomi. Beberapa individu berjudi untuk mencari jalan keluar dari kesulitan finansial atau berharap mendapatkan uang dalam jumlah yang besar dengan cara yang instan. Akibat perjudian. Yang pertama, dampak pada individu. Gangguan kesehatan mental, stres, depresi, dan kecemasan sering terjadi pada individu yang kehilangan uang dalam perjudian. Kedua, dampak pada keluarga. Perjudian dapat menyebabkan ketegangan dalam hubungan keluarga karena masalah finansial dan kecanduan seringkali menjadi sumber perselisihan. Dan yang ketiga, dampak pada masyarakat. Kerugian akibat perjudian seringkali menyebabkan individu melakukan kejahatan seperti pencurian atau penipuan untuk menutupi kerugian dari perjudian. Selanjutnya, usaha penanggulangan perjudian. 1. Regulasi dan legalisasi yang ketat. Pemerintah dapat mengatur dan mengawasi industri perjudian agar hanya dilakukan di tempat yang sah dan sesuai dengan hukum. Penerapan pajak yang tinggi juga bisa mengurangi akses yang tidak sah terhadap perjudian. 2. Edukasi dan penyuluhan. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahayanya perjudian dan dampak jangka panjangnya. Program kampanye anti perjudian yang melibatkan media massa, sekolah, dan lembaga masyarakat untuk meningkatkan kesadaran. Layanan bimbingan dan konseling untuk penanggulangan perjudian. Yang pertama, pendekatan konseling individu. Terapi perilaku kognitif atau CBT. Terapi ini membantu individu untuk mengidentifikasi dan mengubah pola pikir dan kebiasaan yang mendukung perilaku perjudian. CBT juga mengajarkan cara-cara untuk mengelola kecemasan dan stres tanpa harus berjudi. Yang kedua, pendekatan konseling keluarga. Membantu keluarga menghadapi dampak perjudian. Keluarga yang terdampak perjudian dapat mendapatkan bimbingan untuk mengelola konflik yang timbul akibat masalah ini dan mencari solusi yang efektif untuk mendukung anggota keluarga yang terlibat dalam perjudian. 3. Pemberdayaan diri dan pengembangan kepribadian. Meningkatkan harga diri individu untuk mengatasi
kebutuhan akan gratifikasi melalui perjudian. Bimbingan dalam pengembangan diri dapat membantu individu menemukan tujuan hidup yang lebih sehat dan positif. Berikut contoh video kasus perjudian dan dampaknya. Lima orang pejudi ini tak berkutik saat digerebek anggota Satreskrim Polres Mamasa saat sedang asik berjudi domino. Dari tangan terduga pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa uang sebanyak 2 juta rupiah dan 2 pasang kartu domino yang digunakan para pelaku untuk berjudi. Istri dan anak-anak pelaku menangis saat kelima terduga pelaku ini dibawa ke kantor polisi. Penggerebekan markas judi domino ini berawal dari adanya laporan masyarakat yang resah dengan aktivitas perjudian di permukiman mereka. Itu berawal dari laporan dari masyarakat yang menyampaikan kepada kami bahwa di tempat tersebut sering terjadi perjudian. Dan kegiatan ini sudah lama berlangsung menurut keterangan dari masyarakat di setempat bahwa sangat meresahkan masyarakat di sekitar situ, sehingga kami melakukan penyelidikan ke tempat yang dimaksud. Dan setelah kami melakukan penyelidikan, kami menemukan 5 orang terduga pelaku judi kartu. Kelima pelaku saat ini ditahan di Polres Mamasa untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal perjudian dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara. Edi Junaidi melaporkan dari Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Sekian materi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.